Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Maesa Gifari, NIM 42422111029. Ingin menjelaskan UAS AAS sinyal dari makul kecerdasan buatan. Baiklah, untuk tujuan program ini itu untuk membuat data input yang acak dengan offset X1 dan X2. Menghitung target Y menggunakan fungsi kombinasi sin dan cos. Melatih model neural network NN untuk mempelajari pola hubungan tersebut. Melakukan prediksi dan menghitung akurasi model menggunakan mean square error. Menampilkan grafik perbandingan antara target asli dan hasil prediksi. Baiklah, saya menjelaskan dari input input library itu ada num. Num itu berfungsi untuk membuat data numerik dan Matplotlib Python ini itu berfungsi sebagai visualisasi data prediksi. ML Progressor itu berfungsi sebagai jaringan saraf tiruan dan mean square error itu untuk mengukur kesalahan antara hasil prediksi dan target. Selanjutnya itu ada Python. Python Trend and Predict ini itu ada offset, X2 offset, and epoch, dan iret. Dan fungsi ini menerima 4 parameter. X1 offset dan X2 offset, nilai offset untuk input acak, dan N epoch, jumlah literasi training, LR rate, learning rate, kecepatan pembelajaran. Dan selanjutnya 3 untuk saya membuat inisialisasi data dan pembuatan dasar. Itu menghasilkan sekitar 1000 data acak untuk antara X1 dan X2. Lalu ditambahkan offset agar data tersebut bisa berubah-ubah. Ada lagi untuk menghitung target output. Menghitung target output eh, itu ada Python target. Python target itu fungsi target adalah kombinasi dari fungsi trigonometri sin dan cos sehingga bersifat nonlinear dan kompleks. Ini akan kita pelajari oleh neural network. Untuk gabungan fitur input itu menggabungkan kedua input menjadi satu array 2D format yang diterima model. Antara ini model neural network itu ada model MLP atau sering disebut multi-layer perceptron dengan hidden layer berisi 10 neuron, aktivitas RLU, ini aktivitas RLU, dan ada optimizer Adam. Dan itu fungsi ini itu menggabungkan RMS prop dan momentum. Dan ada learning rate init LRED itu untuk learning rate awal. Max iter itu jumlah epoch literasi pelatihan. Ada juga kita masuk ke proses training. Proses training itu ada feed forward ya. Feed forward itu berfungsi sebagai data masuk ke layer-layer menghasilkan output. Back pression itu menghitung error, lalu update bobot menggunakan algoritma Adam. Dan proses ini menghasilkan berulang kali sejumlah epoch. Di prediksi tersebut, itu model memprediksi sinyal berdasarkan data input proses ini hanya feed forward, tidak ada back propagation. Untuk evaluasi akurasi, itu mengukur rata-rata kuadrat, selisih antara target dan prediksi. Semakin kecil nilai MSE, juga semakin baik model.
Dan kita harus terakhir itu visualisasi hasil. Visualisasi hasil itu fungsinya itu membandingkan hasil prediksi dengan data asli dalam bentuk grafik. Jika grafik tumpang tindih, itu berarti prediksinya bagus. Dan pemanggilan fungsi itu menjalankan fungsi dengan parameter tertentu agar menampilkan hasil akhir MSE. Baiklah, untuk di hasil prediksi neural network yang di IPEX 1200, learning rate 0,01, MSE 0,442826, itu ada interpretasi grafik berdasarkan data amplitudo. Sumbu X input itu kemungkinan mewakili waktu, frekuensi, atau fitur input lainnya. Itu juga tidak disebutkan secara eksplisit. Jika data amplitudo diplot terhadap indeksnya 1, 2, 3 grafik dan menampilkan nilai amplitudo untuk setiap titik data. Sumbu Y itu amplitude. Nilai amplitudo bervariasi dari 0,5 hingga 4990. Ini kan ada nih 0,5 sampai 4990. Itu pola umum menunjukkan peningkatan amplitudo sering waktu tetapi terdapat noise atau ketidakstabilan terlihat dari 3970 sampai 3990. Di antara karakter prediksi MSE 0,42826 itu menunjukkan error data rata-rata kuadrat antara prediksi dan data aktual. Nilai ini relatif rendah, tapi tanpa konteks skala data sulit menemukan akurasi absolut. Jika grafik membandingkan prediksi garis halus dengan data aktual, NN mungkin telah mempelajari tren, tapi kurang presisi dalam menangkap visualisasi kecil. Untuk anomali data, ada duplikat nilai. Misal, 3970 sampai 399.0 itu sering muncul berkali-kali yang mungkin menunjukkan overfitting model tertentu dalam pelatihan. Noise dalam data error itu pengukuran atau input yang tidak terstruktur. Baiklah, itu aja yang saya dapat jelaskan, Pak. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.